setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan seluruh keberadaan hidup kami, layakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, layakkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang pimpin kami selama kami beribadah di tempat ini. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu di pagi hari ini. Pakai mereka semua dengan urapan yang baru dari Roh-Mu, dan biarlah hanya kuasa Roh-Mu yang menguasai kami semua selama kami beribadah. Kami bersyukur untuk keadaan kami, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa juga pagi ini untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin perjalanan mereka, tibakan di rumah-Mu ini dengan tidak kekurangan apapun juga, untuk kami sama-sama memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang ke rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh pagi hari ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah satu bukti betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kasih setia Tuhan, kebaikannya, pertolongannya, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, sehingga kita cakap dalam menanggung segala sesuatu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan adalah anugerah terbaik, terbesar yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami menyanyikan kidung pujian bagi Engkau. Kami mau katakan kepadamu pagi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat dengan sungguh-sungguh pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Amin. Rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami katakan kepadamu pagi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu adalah anugerah yang terbaik dalam hidup kami. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, amin Tuhan, itu yang terutama dalam hidup kami, terutama bagiku. Anugerah-Mu, haleluya Yesus, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku.
Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan. Dalam nama Yesus, bagimulah sebanyak syukur kami. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Boleh, saya belum melihat semua mengangkat tangannya. Puji Tuhan, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya, masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersukar di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan yang pencipta segalanya. Amin. Datang sujud. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, kita akan pujian ini tak pernah terbatalkan. Apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatas berkat-Mu, nyatakan dengan iman kita. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan.
Engkau memegang tangan kami Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Engkaulah senantiasa menjadi pengharapan kami. Engkau Tuhan cukup dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami di setiap musim hidup kami. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan kepadamu pagi hari ini. Bersamamu Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar. Dengarkan pujian ini. Ini kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Di setiap musim hidupku, Amin Tuhan. selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Amin Tuhan. Tanganmu menjaga langkahku. Haleluya Yesus. Di dalam setiap keadaan, Engkau senantiasa mendengar seruan kami. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari saja Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian ini. Di setiap musim hidupku, Kami melihat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, Inilah iman kami kepadamu Tuhan. aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Mari kita katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. aku Bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Biarkan jemaat saja nyanyi pujian ini.
Tinggikanlah iman kami kepadamu Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami sanggup menghadapi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Sekali lagi, jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Sekali lagi katakan dengan iman. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku. Sekali lagi rasakan pada hamba yang baik firman Tuhan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Yes, mari kita berdoa, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami percaya setiap lagu yang kami nyanyikan itu adalah seruan doa kami. Amin Yesus. Kami ingin bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Karena dengan bersama dengan Engkau kami pasti menang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Karena kami tetap setia di hadapan-Mu, kami tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Kau berkati, kalau firman sebentar kami akan sampaikan, biar firman ini Tuhan juga menjadikan kekuatan Amin, Yesus. bagi iman kami Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah, kami boleh ada di dunia ini menjadi pemenang Tuhan. Dan Amin, menjadi Yesus. terang bagi dunia ini Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Yesus. Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, saya bersyukur kalau saat ini diberi kesempatan kembali oleh Tuhan melalui jemaat di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran-kebenaran itu boleh diungkapkan di jemaat ini sehingga jemaat ini makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat ini saya akan bawakan tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam dunia ini kita menghadapi tahun yang baru, seringkali kita bingung. Tuhan mau menyertai saya enggak tahun ini? Padahal tahun kemarin dari Januari sampai 31 Desember kita mendapat penyertaan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka, benar enggak Tuhan menyertai? Padahal kita kenyataannya ada. Nah, di tahun ini banyak hal yang akan terjadi. Yaitu kita akan mengadakan pemilihan presiden, kita akan menghadapi dunia yang terus bergejolak. Makin lama makin, bukan makin baik. Kesannya makin baik, tapi ternyata makin membingungkan kita. Ada orang yang mengatakan, oh ini sesuatu yang membuat kebaikan bagi manusia.
Tapi ternyata bencana bagi manusia. Ya contohnya, contoh satu aja. Kalau kita lihat pertumbuhan manusia itu makin hari makin banyak. Bahkan lahan untuk kita diam itu makin bertambah, makin ngegerus, makin ke hutan. Dulu kalau saya berjalan ke Lewi Gajah itu, jauhnya minta ampun. Sekarang 10 menit pakai mobil itu udah nyampe. Kenapa bisa begitu? Itulah kebutuhan manusia. Tapi manusia tidak kelihatannya baik. Itu untuk menempatkan kita di satu tempat yang dikatakan kita jadi nyaman nih. Di sana sejuk, jadi kalau kita diam di sana kita akan menghirup udara segar. Tapi secara tidak langsung kita merusak ekosistem. Kenapa? Tanah diratakan, gunung diratakan, akhirnya banjir. Nah, kelihatannya baik, tapi ternyata loh kok kalau hujan banjir. Nah, kalau panas jadi kepanasan. Dulu Bandung itu dingin, dulu Bandung itu terkenal sejuk. Tapi kenapa sekarang panas? Nah, itulah. Kadang-kadang manusia itu berpikir dengan logikanya. Saya kebutuhan rumah, jadi saya harus membongkar gunung. Nah, kadang-kadang logika kita begitu. Tapi logika Tuhan lain. Kenapa? Logika Tuhan adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9a itu dikatakan bahwa rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Jadi bukan orang lain yang merasakan, kita melihat oh iya dia diberkati Tuhan. Oh Tuhan itu baik sama dia. Tidak. Saat ini firman Tuhan dikatakan rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Jadi harus pribadi demi pribadi Tuhan akan menyentuh kita. Lagu tadi mengatakan beri kekuatan kepada kita. Selalu memberikan. Tuhan akan membawa kita bukan turun tapi naik. Naik itu butuh perjuangan. Betul? Betul. Kita harus jadi kuat. Makanya Tuhan katakan rasakan sendiri. Tuhan akan membuat kita naik. Naik, naik, naik. Siap kita? Harus siap. Siap tidak siap? Harus siap. Yang tidak siap gimana? Ditinggalkan. Tuhan katakan, aku akan tinggalkan. Karena apa? Ketidaksetiaan. Tuhan saya tidak sanggup. Tidak. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hati kita. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan siapa-siapa. Bukan orang lain lihat, oh dia udah bisa naik. Lalu saya kapan naiknya? Hari ini Tuhan akan membuat kita naik. Naik dalam apa? Apa yang menjadikan kehidupan kita? Apa yang menjadikan kerinduan kita Tuhan akan jawab. Kenapa? Karena Tuhan katakan rasakanlah sendiri. Jadi masing-masing pribadi kita akan harus kita merasakan sendiri bagaimana kebaikan Tuhan itu. Buat siapa? Buat sendiri, buat kita sendiri, buat masing-masing yang datang hari ini. Jadi kita harus merasakannya sendiri. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Kita lihat dalam Mazmur 21 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Poin yang pertama adalah setiap doa-doa yang kita minta, Tuhan pasti jawab. Ya, itu yang Tuhan katakan. Itu janji Tuhan kepada kita. Kita harus rasakan janji itu dalam kehidupan kita. Bukan katakan, oh lihat orang itu berdoa sama Tuhan dijawab, saya tidak, kenapa ya? Doa saudara dengan doa yang lain berbeda. Permintaan saudara dengan permintaan yang lain berbeda. Jangan. Firman Tuhan katakan, jangan kita minta berdoa. Tuhan kalau orang itu diberkati, Tuhan berkati saya. Sebenarnya Tuhan mau memberkati kita, cuma kita tidak merasakan berkat itu. Seringkali kita acuh sama Tuhan.
Tuhan sudah berkati, kita acuh sama Tuhan. Begitu orang lain diberkati, kita sirik, saudara. Kenapa orang lain diberkati? Padahal kita juga diberkati Tuhan. Makanya Tuhan katakan, rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Jadi masing-masing kita rasakan sendiri berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Karena Tuhan itu cukup buat kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas doa-doa kita. Atas pergumulan-pergumulan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah ini. Janji Tuhan juga yang kedua adalah pada saat kita berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Ya. Jadi bukan berdoa karena orang lain diberkati, saya berdoa, Tuhan dia diberkati, bukan. Tapi kita berdoa dalam nama Tuhan. Setiap doa-doa kita pasti Tuhan akan melakukannya. Ya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan, Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Nah, janji Tuhan itu begitu indah. Tak berkesudahan kasih setianya. Di sini dikatakan tak habis-habisnya. Apa? Tak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan Tuhan katakan selalu baru tiap pagi. Besar setianya. Tuhan akan memperbaharui kasihnya tiap hari, tiap hari. Makanya Tuhan pada saat kita diajak naik, kita udah siap. Kenapa? Karena Tuhan memberikan selalu yang terbaru. Yang terbaru dalam kasih Tuhan kepada kita. Makanya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk naik. Bukan turun, saudara. Naik. Di sini dikatakan Tuhan ingin kita menjadi umat-umat pemenang. Tuhan ingin kita menjadi umat-umat yang bisa bersinar. Di dalam apa? Di dalam kegelapan. Tuhan, saya juga perlu pergumulan. Tenang, Tuhan katakan. Pergumulan kamu sedang aku persiapkan untuk aku lepaskan. Kenapa? Karena di sini Tuhan kan kita berdoa cukup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menjawab doa kita. Asal kita dengan penuh keyakinan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi persoalan-persoalan saya. Kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perbaharuan-perbaharuan tiap pagi. Kita tidak akan merasakan ternyata penyertaan Tuhan itu bukan, oh iya ya dia diberkati, oh bersyukur saya diberkati. Sudah tidak, berkat itu akan diperbarui dari hari ke sehari. Sehingga berkat itu bukan berkat yang hanya satu kali, udah terima, tidak. Berkat itu akan berkelanjutan. Kenapa? Karena kita akan jadi berkat buat orang lain. Maka berkat itu kita akan ditambahkan lagi dengan yang baru. Lalu kita akan berikan lagi ke yang lain. Lalu berkat itu yang terbaru lagi. Maka pada saat kita selalu mendapat yang terbaru, kita akan jadi pemenang. Tapi kalau kita hanya menikmati berkat itu, Tuhan cukup berkat ini buat saya. Besok Tuhan berkat yang kemarin cukup buat saya. Tuhan berkat yang kemarin dulu cukup buat saya. Apa kita akan jadi maju? Tidak, saudara. Karena berkat itu sudah usang buat kita. Saudara ingat pada bangsa Israel pada saat di padang gurun? Bangsa Israel berbicara, Tuhan saya perlu makan. Tuhan kasih mana. Tapi Tuhan ingatkan, kamu ambil secukupnya. Karena besok ada berkat yang lain. Bangsa Israel gimana? Waduh, begitu lihat makanan, dia kumpulkan. Akhirnya gimana? Keesokan harinya busuk, saudara. Berguna? Tidak. Ada yang mau makan? Tidak, saudara. Karena ternyata Tuhan besok paginya, orang kadang-kadang mikir, oh berkat ini jangan dihabiskan. Karena apa? Besok Tuhan berkati lagi saya enggak? Bangsa Israel melakukan itu. Pada saat lihat, besoknya, loh ternyata ada yang baru lagi. Mana yang baru lagi? Sehingga waktu bangsa Israel lihat,
Oh ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna. Dari hari ke hari Tuhan masih yang baru. Tuhan bukan ngasih yang sisa tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu tetap setia di dalam Tuhan. Maka Tuhan juga akan setia dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Sebesar setiamu. Itu janji Tuhan buat kita. Sekarang tinggal kita. Bagaimana kita mau merespon apa yang Tuhan. Seringkali respon kita itu salah. Saudara. Seringkali respon kita itu mau berkat buat orang lain. Itu mau berkat buat si A. Itu mau berkat buat si B. Buat saya mana? Seringkali kita begitu. Tapi kita lihat. Buat siapa sih berkat-berkat Tuhan itu? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Jadi berkat-berkat ini bukan hanya untuk A, B, C. Tapi untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi siapa yang mengasihi Dia? Pasti Tuhan akan berkati. Kadang-kadang berkat Tuhan itu tidak terduga. Berkat Tuhan itu tidak pernah kita pikirkan. Berkat Tuhan itu tidak pernah kita bisa jangkau. Kapan berkat itu datang? Tapi kita bisa rasakan. Tuhan katakan, rasakan sendiri. Kecaplah, rasakan sendiri berkat Tuhan itu. Sehingga kita tidak usah lagi melihat ke kiri dan kanan, tapi kita fokus pada Tuhan. Kita akan rasakan berkat-berkat Tuhan itu. Pada saat kita merasakan berkat Tuhan, kita akan merasa, oh iya, Tuhan saya bersyukur punya Allah yang begitu besar. Pada saat saya sedang kesusahan, ternyata Tuhan menghibur saya. Pada saat saya sedang sedih, kok Tuhan juga mendatangi saya. Pada saat saya sedang sendiri, oh ternyata Tuhan berbicara kepada saya. Kita akan rasakan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan mengenal bagaimana suara Tuhan itu menyentuh dalam kehidupan kita. Karena Tuhan katakan ini bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan. Karena Tuhan tahu kebutuhan pribadi masing-masing. Jadi tidak sama pribadi A dan pribadi B, itu tidak sama kebutuhannya. Makanya Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan tidak pernah dipikirkan oleh engkau apa yang engkau butuhkan. Seringkali kita membutuhkan apa yang kita lihat. Betul ya? Orang lain punya motor baru. Tuhan, saya juga pengen motor baru. Orang lain punya mobil baru. Tuhan, saya juga pengen punya mobil baru. Atau Tuhan, lihat televisi di rumah tetangga saya besar. Masa saya kecil Tuhan? Ya, seringkali kita melihat berkat orang lain. Lihat keadaan orang lain. Baru itu dijadikan kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan primer kita, kebutuhan pribadi kita abaikan. Tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak timbul di dalam hati manusia, semuanya akan disediakan. Oh begitu baiknya. Tuhan itu melihat kehidupan kita itu sebagai anaknya. Makanya Tuhan lihat, perhatikan pribadi demi pribadi. Dan pribadi itu harus bisa merasakannya. Kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Apa yang kita tidak timbul, apa ya? Saya pernah apa ya? Nah, saudara, saya mau kasih satu kesaksian. Saya punya anak 2, yang cewek udah menikah, yang cowok belum. Ini. Lalu saya berbicara sama dia, Yoel. Nah, Yoel, kamu sudah persiapan gimana
untuk kehidupan kedepannya ini. Oh ya Pak, saya sudah begini. Oh bagus, nabung bagus. Tapi sekarang kamu nabung udah ada berapa? Saya tanya. Itu 5 tahun. 5 tahun saya tidak tanya, 5 tahun kemudian saya tanya, baru segini. Kalau buat beli rumah bisa nggak? Nggak bisa. Lalu buat DP rumah nggak bisa juga, saudara. 5 tahun nabung, nggak bisa, saudara. Akhirnya ayo sekarang kita lihat rumah. Lalu dia ngitung, Pak, kira-kira rumah yang bisa Wen beli itu kurang lebih kalau pinjam ke bank itu kurang lebih di harga 400 jutaan lah, dengan gaji yang ada. 400 jutaan. Oh gitu, ayo kita cari. Kita cari satu rumah, satu demi rumah. Lalu semua nggak ada yang cocok. Saudara. Ada yang 400, keadaan rumahnya gimana? Aduh, mesti ngerombak lagi, mesti ngebangun lagi. Waduh biaya makin tambah. Lalu ada yang rumah, saya lihat lagi, harga kurang lebih 1 M lebih, udah lemes. Kenapa? Nggak mampu. Mau pinjam juga nggak mungkin dapat. Betul kan? Karena target udah tahu target kalau pinjam sekian tuh harus gajinya berapa. Gitu. Jadi udah tahu. Lihat lagi yang lain, lihat lagi. Lalu suatu saat saya bareng ya, Wen, ini ada perumahan juga di sini. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat saudara. Lihat rumahnya cocok, lingkungannya baik, ini baik, semua baik. Nah, pada saat itu timbul apa? Kita tanya harganya. Begitu tanya harganya, wah, saudara, tidak mungkin bisa dibeli. Kenapa? Karena itu melampaui target. Bahkan itu 2 kali lah, 2 kali dari target yang ditentukan. Akhirnya gimana? Main gimana? Senang, ini gini senang. Ya udah, ya kita doa, kita doakan, lalu kita cerita sama keluarga begini, dan apa yang timbul? Damai sejahtera. Kalau damai sejahtera dapat rumah itu? Belum juga, saudara. Karena harus ada satu perjuangan lagi, yaitu kita harus ke bank. Nah, pada saat kita ke bank, lalu hitung-hitungan, mulai harus ada uang mukanya. Nah, biar targetnya nyampe. Ternyata Tuhan buka sesuatu tuh, saudara. Tapi Pak, ini ada ada program yang lebih menguntungkan buat konsumen. Apa? Ini namanya syariah gitu. Oh gitu, gimana? Hitungannya gimana? Oh ternyata lebih murah. Saudara. Angsurannya lebih murah, ininya jangka waktunya bisa lebih panjang. Oh bisa begitu ya? Ya udah ambil ini aja. Dan ambil, ternyata proses dari awal sampai memiliki rumah itu apa? Begitu mudah. Yang kita pikirkan dari mana, siapa yang mau membiayai, bank mana yang mau bisa membiayai itu. Dan ternyata itu tidak terpikirkan oleh kita. Yang Tuhan akan jalankan adalah jalan. Kita ikutin jalan itu dan ternyata jalan itu ada. Siapa yang menikmati? Harus kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain kok boleh mendapat rumah itu? Tidak. Ternyata pada saat kita bergumul dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan memenuhi kita. Janji Tuhan yang tadi, bahwa apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melaksanakannya. Nah seringkali kita minta itu bukan dalam nama Tuhan. Tuhan berkat si A kalau bisa buat saya. Seringkali kita begitu kan. Lihat orang lain diberkati baru kita minta berkat itu. Bukan kebutuhan kita. Yang kita bawakan kepada Tuhan untuk buat kita sendiri. Tidak. Seringkali kita salah dalam berdoa. Seringkali kita meminta itu bukan meminta kebutuhan kita tapi orang memberkati kebutuhan orang lain. Ya, itu
Yang pertama, buat siapa lagi? Di sini 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Perhatikan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jelas. Tuhan katakan Tuhan akan berikan pada saat kita setia. Setia dalam apa? Mengikuti kewajiban kita. Melakukan kewajiban-kewajiban kita. Yaitu dengan menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan setiap mengikuti segala ketetapan, perintah, dan peraturan, dan ketentuannya. Tuhan katakan semuanya itu akan Tuhan akan berikan kepada kita dengan supaya engkau beruntung dengan segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, Tuhan itu begitu baik. Saudara. Jadi buat siapa? Buat kita semua. Semuanya itu janji-janji Tuhan. Tuhan tidak di sini dikatakan bahwa kita akan diberi mobil, kita akan diberi motor, tidak. Tapi Tuhan berikan di sini apa? Segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Jadi apapun yang kita minta Tuhan pasti sanggup melakukannya. Karena Tuhan itu begitu baik buat kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi berkat itu jadi milik kita. Berkat itu betul-betul kita rasakan. Ya. Yang pertama adalah percaya. Percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Yesus adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ini, saya kasih merah di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan katakan, Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu pasti membimbing kita. Meskipun di sini dalam lembah kekelaman, meskipun dalam kita kesusahan, percaya Tuhan yang menyediakan kita semua. Apa yang menjadikan kebutuhan kita? Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan itu punya rencana indah dalam kehidupan kita. Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengerti keberadaan kita. Tuhan mengerti apa yang mau kita lakukan. Tuhan itu tidak pernah tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Oleh sebab itu kita tetap berharap sama Tuhan. Karena hanya Tuhan kita cukup. Kita pegang janji Tuhan itu. Tuhan akan aku rasakan sendiri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Aku akan bawa dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Mari saya persilakan buat pemain musik mempersiapkan diri. Nanti para singer dan song leader menyanyikan satu pujian. Kita perhatikan pujian ini, saudara. Kita renungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Saudara sekalian, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita, pribadi dengan pribadi. Oleh sebab itu Tuhan katakan, lagu ini katakan di bait terakhirnya, kini ku melihat dan ku rasakan. Makanya oleh sebab itu rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi kini, tapi ku mengerti sekarang. Kita bersyukur kalau sekarang kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu menolong kita. Padaku kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi kita katakan, kini ku melihat Tuhan dan ku merasakan. Dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya Yesus. Nanti saya minta Bapak Lukman yang berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak terima kasih untuk setiap firman-Mu yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Terima kasih buat semua ya Tuhan yang sudah dipaparkan, ya biarlah itu semua boleh kami terima dan kami nikmati ya Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan dan pengandalan akan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh senantiasa ya Tuhan mengerti setiap isi firman-Mu Tuhan dan melakukannya dengan setia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi bekal bagi kami di hari-hari ke depan. Amin. Untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih juga untuk Pak Yaya yang sudah menyampaikan, Tuhan memberkatinya dan Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan, di mana dia berada, Tuhan selalu pakai dia dan
Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Dan Amin. setiap orang yang mendengar, setiap firman yang keluar ya Tuhan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan Haleluya, damai Yesus. sejahtera, mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua firman yang kami terima sebagai benih dalam hati kami. Amin. Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus kami Haleluya, berdoa. Yesus. Amin. Amin. Serahkan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Yahya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Kita bawa persembahan buat Tuhan pagi hari ini. Saya persilakan kepada yang bertugas. Kita akan naikkan pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Bila Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ibu Melia yang akan berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali kami boleh belajar memberi Tuhan. Biarlah kami boleh belajar memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai persembahan kami ini Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Kita akan melihat warta jemaat hari ini Minggu 14 Januari 2024. Persembahan selain secara langsung seperti di tempat ini ketika kita onsite juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening tertera di depan sebagai berikut, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu masuk gereja. Jadwal kegiatan sepekan, demikian adalah jadwal kegiatan satu pekan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kegiatan sudah berjalan dengan normal ya. Persekutuan doa sudah ada, ibadah-ibadah komisi juga sudah ada. Mari kita tetap bersemangat mencari pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, hadiri setiap ibadah yang ada sesuai dengan komisi masing-masing. Lalu hari ini adalah ada ibadah perdana untuk ABI dan sekolah minggu ABI atau sekolah minggu ya. Ibadah perdana di tahun 2024 ini akan dimulai pukul 8.45 bertempat di ruang gereja Suryani. Lalu juga jam 10 nanti ada ibadah perdana RBI PBI ibadah perdana tahun 2024. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang punya mungkin sepupu, anak, keponakan, cucu ya, yang usianya sekolah minggu, remaja pemuda, mari kami mengundang hadir di ibadah-ibadah yang ada, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya. Ibadah raya Minggu 21 Januari 2024 pukul 7 bertempat di Gereja Suryani dengan judul Mata Air Tuhan
akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yance Hans. Ibadah kedukaan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Suatbue atau Ibu Suratmi dalam usia 85 tahun. Pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di ruang duka Nana Rohana ruang F. Jadwal ibadah kedukaan. Ibadah penghiburan sudah terlaksana kemarin Sabtu 13 Januari 2024 jam 6 sore. Ibadah tutup peti hari ini Minggu 14 Januari 2024 pukul 6 sore. Ibadah pelepasan dan pemakaman Senin 15 Januari 2024 pukul 8.30 dan akan berangkat menuju pemakaman Kristen Pandu pukul 9 pagi. Atas nama Gembala, pengurus dan jemaat GBI Paturyani, kami mengucapkan turut sepenanggungan kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, ada yang sakit, ada yang dalam pemulihan, kita tetap berdoa untuk Bapak Benyamin, Bapak Tandi, Ibu Maria, Ibu Hoksun, Ibu Yuliana Herlina, Ibu Rohana, Ibu Julia, Winda, Geven dan Verina, mantu dan cucu dari Ibu Leonita, Ibunda dari Ibu Shanmei dan Ibu Sheni, keluarga besar Ibu Suatbue. Juga kita berdoa untuk Bapak Sim Kokong, besan dari Bapak Budi dirawat di Rumah Sakit Sentosa. Bapak Ibu, kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga pola makan dan kehidupan kita jasmani dan rohani supaya kita boleh tetap sehat ya. Pelayanan doa dan informasi bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan doa, memerlukan informasi tentang gereja, boleh menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di depan. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain, kita akan menjalankan persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilahkan kepada yang bertugas mengedarkan kantong persembahan dan kita akan menaikkan lagu yang tadi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman. Saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyafaat untuk beberapa pokok doa di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa di tempat ini. Kami bersyukur para pemimpin, koordinator, dan para pelayan, bahkan jemaat mau meluangkan waktu dan berdoa di tempat ini kepada Engkau Tuhan sebagai mengawali ya Tuhan setiap ibadah-ibadah di dalam dan kegiatan di dalam gereja tempat ini ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Kau memberkati saat mereka hadir dan berdoa, Kau hadir dan Kau menjamah dan Kau menjawab setiap doa-doa di tempat ini ya Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu di tempat ini
mulai dari pemimpin, koordinator, pelayan ya Tuhan, bahkan jemaat di tempat ini. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi jemaat di tempat ini dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah-ibadah komisi juga Tuhan, mulai dari ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, dan kaum anak-anak sekolah minggu, bahkan remaja dan pemuda ya Tuhan. Biarlah Kau juga hadir di dalam setiap ibadah-ibadah komisi di tempat ini dan beracara dalam setiap ibadah ini ya Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang besar atas setiap ibadah-ibadah komisi di tempat ini, sehingga setiap yang hadir ya Tuhan boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami ya Tuhan pertumbuhan secara rohani ya Tuhan. Dan Kau juga mempersiapkan setiap pembicara-pembicaranya Tuhan, membawakan isi hatimu di dalam setiap komisi-komisi ini ya Tuhan. Dan mereka boleh dipakai Tuhan dengan caramu yang heran ya Tuhan. Dan kami boleh melihat melalui ibadah-ibadah komisi ini juga Tuhan, ya mereka boleh semuanya boleh bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sebentar lagi akan ada pemilihan presiden ya Tuhan. Kami serahkan ya semua rencana pemerintah bagi bangsa kami ini Tuhan, untuk menetapkan seorang pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memilih dan menetapkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang punya visi yang besar bagi bangsa ini ya Tuhan, visi yang sungguh membangun bangsa ini, tidak hanya bangsa ini yang Tuhan, tapi rakyatnya dibangun secara rohani, dibangun secara imannya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap acara, setiap rencana itu yang jahat Tuhan, kami tolak ya Tuhan, untuk mengacaukan, untuk melakukan kecurangan apapun dalam pemilihan ini ya Tuhan. Kami tolak ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, dan kami boleh menikmati ya pesta demokrasi ini Tuhan, bersama-sama bangsa ini ya Tuhan, melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Dan juga kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini, dan sukacita daripada Tuhan memenuhi bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berpesta dan kami boleh bersukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua rencana bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf sebagai wakil presiden Tuhan, berkati dia sebagai pemimpin bangsa saat ini, biarlah Tuhan berikan dia hikmat dan untuk memimpin bangsa ini sampai akhir jabatannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan, buat Bapak Benyami, Bapak Tandi, Ibu Maria, Ibu Hoksun, Ibu Yuliana Herlina, Ibu Rohana, Ibu Yulia. Oh Tuhan, demikian juga buat Winda, Gevan, Verina, mantu dan cucu daripada Bapak Budi. Oh Tuhan, buat ibunda dari Ibu Sian Mei dan Sheni. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah mereka, menyembuhkan dengan sempurna apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah yang berkarya, oh Tuhan, lebih lagi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa, oh Tuhan, buat, oh Tuhan, Bapak Simko Kong besan daripada Bapak Budi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Santosa. Oh Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah.
Tuhan yang pulihkan keadaannya. Kami percaya tangan Allah yang Maha Kuasa, oh Tuhan, terulur atasnya saat ini, memulihkan dan menyembuhkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga buat keluarga besar dari almarhum Ibu Suatbue. Oh Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka boleh melewati masa-masa ini dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Acara-acara oh Tuhan, kebaktian penutupan peti, oh Tuhan, nanti sore maupun besok ibadah pelepasan dan pemakaman, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Oh Tuhan, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, mereka yang bekerja. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang khusus yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, jemaat Suryani. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang berkati, Tuhan berikan keharmonisan. Oh Tuhan, satu dengan yang lain. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka Bapa. Oh Tuhan, segala kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan lalukan, Tuhan berikan jalan keluar dan berkat-berkat Tuhan. Keberhasilan senantiasa, oh Tuhan, menjadi milik daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kehidupan rohani mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati seluruh hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan-Mu, perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.